Jadi integral itu dipakai buat cari luas di bawah kurva. Nah, kalau kita punya kurva yang bentuknya sembarang kayak gini, cara kita buat nyari area yang ada di bawah kurva ini adalah dengan cara bagi-bagi kurva ini jadi elemen-elemen yang lebih kecil, gitu kan. Gini, terus kita bagi di sini. Habis itu area-area yang kecil ini ditambahin semua, ya kan? Kita tahu kalau tinggi ini nih Y, dan tebal ini ya katakanlah dx, kayak yang kemarin. Kita tinjau sesuatu yang ukurannya kecil banget, kita kasih D depannya, itu menyatakan elemen kecil atau elemen infinitesimal namanya. Elemen infinitesimal itu elemen yang ukurannya sangat kecil. Nah, kalau kita lihat ini, luas dari potongan kurva ini, kalau aku zoom ya, jadinya kan kayak gini. Seolah-olah ini tuh jadi lurus kan. Kalau kita motongnya itu kecil banget. Ini Y, ini dx. Ini luasnya dA sama dengan Y dx, ya kan? Panjang kali lebar. Luasnya sama dengan integral dari Y dx. Nah, gimana cara kita ngambil integral? Jadi integral itu juga sering disebut anti turunan. Kalau misalkan ada Y sama dengan AX pangkat N, kemarin kita tahu kalau turunan dari Y sama dengan AX pangkat N adalah N dikali AX pangkat N-1. Nah, berarti integral dari NA X N-1 dx itu sama dengan AX pangkat N. Bisa ada plus C, di mana C itu adalah suatu konstanta. Nah, berarti kalau kita mau nyari integral AX pangkat N dx, jadinya adalah kayak yang kita tahu, dengan ngikutin pola ini, pangkat N-1 di sini kan nambah 1 jadi N. Udah bahas integral dong. Terus N-nya tuh hilang. Iya, udah lu belajar dulu integral. N-nya tuh hilang kan. Belum ada. Belum ada ya. Terus N di sini kan hilang. Jadi 1. Nah, berarti untuk integralin AX pangkat N dx, bentuknya adalah AX, N-nya itu nambah 1 kan, dibagi N plus 1 plus C. Nah, itu integral deh. Itu rumusnya. Rumus integral.
Oke. Terus, kenapa kita butuh plus C? Mungkin kalian bingung gitu. Kok ada plus C ini fungsinya apaan? Well, kalau misalkan aku ada Y sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 1 sama Y sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 5, itu kalau kita turunin, 4x plus 3 ya. Yang ini juga 4x plus 3. Ya. Jadi, berapapun konstanta yang ada di sini, itu kalau diturunin itu jadi 0. Oke. Nah, jadi misalkan kita integralin 4x plus 3 dx. Well, jadinya 4x kuadrat per 2, ya kan? Ininya kan 1. 1 tambah 1, 2. Bawahnya dibagi 1 tambah 1, 2 juga. Ditambah 3x. Nah, kalau misalkan ini 2x kuadrat plus 3x saja, kan kita nggak tahu. Bisa aja hasilnya 2x kuadrat plus 3x plus 1. Bisa aja 2x kuadrat plus 3x plus 5. Ataupun yang lain. Jadi makanya ketika kita integralin ini, harus ditambah suatu konstanta. Ini penting banget, jangan sampai dilupain. Kalau di fisika, seandainya kalian lupa plus C, itu persamaan kalian bakal jadi aneh, atau mungkin jadi kayak kena 0, 0, 0 semua gitu. Nah, gimana cara nyari plus C? Kalau misalkan ada suatu benda bergerak dengan kecepatan fungsi waktu T plus 5 aja. Saat T sama dengan 0, benda di X sama dengan 2. Tentukan XT. Well, jadi kemarin kita udah tahu kalau V itu adalah dx dt. Artinya apa? Dx itu sama dengan V dt. Mari kita integralin. 2T plus 5 dt. Jadi X sama dengan integral 2T itu adalah 2T kuadrat per 2, ya kan? Pangkatnya tambah 1 dibagi 1 tambah 1 tambah 5T. Kalau angka tinggal kasih T aja gitu. Plus, ya plus C-nya itu katakanlah X0 gitu. Kan konstanta, kita nggak perlu saklek lah simbolnya apa. T kuadrat plus 5T plus X0. Saat T sama dengan 0, X sama dengan 2. Berarti masukin ke persamaan di atas, 2 sama dengan 0 kuadrat tambah 5 kali 0 tambah X0. Berarti apa? X0 itu 2.
Jadi X fungsi T sama dengan T kuadrat plus 5T plus 2. Oke. Cukup jelas. Well, aku lupa bilang kalau integral yang ada plus C-nya itu disebut integral tak tentu. Untuk integral tentu kita bakal bahas sedikit nanti. Cuma sebagai pemanas, coba ini. Coba kalian kerjain dulu. Kalau ada integral A plus B, itu integralnya masing-masing terus dijumlah. Kalau mau tanya tadi yang 2T kuadrat. Kak, yang 2T kuadrat per 2, per 2-nya dapat dari mana ya? Ini kan kalau integral X pangkat N dx itu kan jadinya A X pangkat N plus 1 per N plus 1. Kalau kita integralin 2T, itu kan 2. Ini 1 kan. Berarti T pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1. 2 T kuadrat per 2 ya. Clear? Oke. Oh ya, kalau misalkan ada integral x plus minus gx dx sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx ya, sama keturunan. Cuma kalau perkalian itu nggak ada ininya sih, nggak ada sifat sendirinya kalau di integral. Wah, coba kalian kerjain dulu ini sama satu lagi. Ini sama coba kerjain dulu ya, kayak berapa ya, 4 menit lah ya, sampai 8.35. Buat pemanasan dulu, biar integralnya lancar.
Yang udah dapat bisa kirim di chat ya. Ntar kalau ada yang udah ngirim baru aku mulai bahasnya. Soalnya aku nggak tahu kalian kerjanya ini masih ngerjain atau udah beres atau gimana. Kalau udah kirim lewat chat ya. Kalau ada yang ngirim baru aku bahas. Oke. Udah ada beberapa jawaban. Well, langsung aja deh aku bahas. Ini integral 5x pangkat 4 dx tambah integral 7x pangkat 3 dx ya, tambah integral 2x kuadrat dx. Kalau kalian udah lancar, gak usah kayak gini juga nggak apa-apa, langsung integral semua. Ini kan cara formalnya aja. Bentar ya, ini tutor matem ada nelpon. Ntar aku harus ke main room soalnya Denzel nggak bisa nge-record meeting katanya. Coba kalian screenshot lanjutin deh ntar. Ya udah kerjain yang ini aja, nomor 2 sama 3 ya.